Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Really
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you.
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. 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 Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus. Yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, dalam kondisi yang baik, semuanya sehat, dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus sertai kami, biar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Waktu kecil, aku paling gak suka sayur. Teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama gak? Gak suka sayur, kalau disuruh makan sayur tuh paling ogah gitu. Lihat sayur, lihat bayam, lihat brokoli kayak nggak mau. Maunya adalah yang ayam goreng, pasta, pizza, hamburger, bakmi. Wah, maunya kayak gitu-gitu. Jadi waktu aku kecil, aku nggak suka makan sayur dan aku didisiplin untuk makan sayur. Pernah juga dicekokin karena aku nggak pengen, karena rasanya nggak seenak makanan-makanan tadi yang aku sebut itu semua. Tapi sampai satu titik, akhirnya bertengkar soal makan sayur. Kok aku udah tahu, aku nggak suka, kenapa aku dikasih makan sayur sih? Waktu masih kecil aku nggak tahu kan, maksudnya ya kenapa aku dipaksa untuk makanan-makanan nggak enak. Tapi orang tua mengajarkan adalah ini baik buat kesehatan, kamu mesti belajar makan sayur. Sebagai anak kecil aku nggak ngerti, aku taunya adalah ini sesuatu yang nggak suka dan orang tua aku maksain aku untuk makan sesuatu yang aku nggak suka. Tapi aku diajarin adalah gini, hey, you have to obey. Mungkin kamu belum ngerti tentang kesehatan, tentang makan sayur, tapi kamu mesti belajar patuh, taat sama orang tua. Dan sampai sekarang aku punya kebiasaan, aku jadi suka makan sayur. Kenapa? Karena waktu kecil aku belajar untuk aku bisa taat, untuk aku makan sayur, even though nggak suka. Ya sekarang juga nggak semua sayur aku makan, tapi aku lebih suka sayur dibanding dulu waktu aku masih kecil. Nah, teman-teman, hal itu bisa terjadi sama aku waktu aku belajar untuk taat sama orang tuaku. Tapi teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau aku belajar taat sama orang tuaku dan itu membawa sesuatu yang baik, apalagi waktu kita belajar taat sama firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan itu sulit, atau beberapa waktu kita baca firman Tuhan, kok kayaknya
nggak masuk akal, tapi waktu kita belajar untuk taat sama firman Tuhan, itu akan mendatangkan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. So today, kita akan belajar firman Tuhan, obedience without question. Terkadang waktu kita mau obey sesuatu, kita mau comply untuk melakukan sesuatu, nurut, kita pasti questioning. Anak-anak zaman now, kenapa mesti gini? Ada yang lebih baik nggak? Gini, kritis, semua ditanyain. Tapi ada beberapa hal yang dimana waktu when it comes to the word of God, dimana kita diminta untuk bisa patuh sama firman Tuhan, walaupun kita nggak ngerti, kita mesti belajar untuk bisa tetap taat dan melakukannya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan from Matthew 3:13 until 17. Ini firman bicara mengenai baptisan Tuhan Yesus. Nah, Yesus dia memberikan diri dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Kita baca firmannya dulu ya. Matthew 3:13 until 17. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Yohanes Pembaptis dia nanya, karena Yohanes Pembaptis tahu kalau ini adalah Mesias, mestinya Mesias yang baptis kita orang-orang yang berdosa. Tapi kenapa malah kebalik? Jesus replied, ini kata Yesus, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Kenapa Yesus bilang seperti ini? Karena sudah dinubuatkan kalau Yesus akan dibaptis. Itu perintah Tuhan. Itu yang kehendak Tuhan buat Yesus. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Wow, teman-teman, Jesus set an example of obedience to God's word to him. Kenapa? Karena Tuhan bilang Yesus akan dibaptis. Even though it might seem irrational. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tapi Yesus tetap memberikan diri untuk taat, untuk dia dibaptis. Kenapa? Karena ini kehendak Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ini firman Tuhan. Mungkin secara manusianya Yesus bisa aja. Yesus berpikir, aku kan Yesus, Mesias. Kok aku dibaptis sama yang orang-orang biasa? Mestinya Mesias yang baptis orang biasa. Tapi di sini, even though it might seem irrational, tapi Yesus memberikan contoh kalau ini kehendak Tuhan, dia mau patuh untuk melakukannya. Obedience to God's word brings the Spirit of God into our life. Waktu Yesus dia taat, dibaptis, firman Tuhan berkata, langit terbuka dan ada Spirit ada Roh Kudus turun seperti burung merpati ke Tuhan Yesus. So, obedience to God's word bring the Spirit of God into our life. So, teman-teman, siapa yang pengen mengalami kalau ada roh Tuhan, ada perkenan Tuhan, ada berkat Tuhan tercurah buat kehidupan kita? Kalau teman-teman mau, kita mesti belajar to obey every God's command. Alright? Obedience is not because we understand what is commanded, but because of the decision to still do what is us even if we do not yet understand. Kepatuhan itu atau ketaatan itu bukan karena kita mengerti semuanya mesti kita lakukan, tapi walaupun kita belum mengerti, kita tetap melakukannya juga. Kita tetap taat juga, comply to God's word. Alright, teman-teman? So, how to obey? How to obey? Karena kita tahu waktu kita belajar taat sama firman Tuhan, itu mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. So, how to obey? Ada 3 hal yang aku mau share ke teman-teman semua. Are you ready? Alright. The first thing is keep in mind. Ingat ya, if God commands it is surely for our good. Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang berfirman,
pasti untuk kebaikan kita. 2 Timothy 3 verse 26. All scripture is God-breathed, dari Tuhan, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Semua firman Tuhan itu punya maksud yang baik buat kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga bilang kalau Tuhan merencanakan sesuatu yang baik kepada kehidupan kita. Bukan kerancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan masa depan dan damai sejahtera. So, apa yang Tuhan kasih kepada kehidupan kita bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk kebaikan kita. Kayak misalkan contoh tadi aku makan sayur. Orang tua aku kasih aku sayur bukan biar aku sengsara. Kerasain lu, gak enak kan makan sayur? Enggak, bukan. Tapi karena dia tahu sayur itu serat, ada vitamin dan mineral yang aku perlukan, yang tidak didapatkan dari makanan-makanan yang aku suka tadi. So, aku mesti makan makanan yang bergizi. Jadi, waktu orang tua aku kasih sayur, bukan bikin aku sengsara, tapi biar aku sehat. So, waktu Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita mesti mengasihi, kita mesti memaafkan, kita mesti rajin beribadah, kita mesti jujur walaupun susah, kita mesti lemah lembut, perkataan kita mesti baik, kita mesti disiplin, kita mesti, dan banyak hal yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan, itu bukan buat menyusahkan kita, tapi to bring good for you. So I challenge you guys, waktu kita baca firman Tuhan, keep in mind, kalau Tuhan suruh sesuatu, bukan buat nyusahin kita, bukan buat bikin kita repot, tapi untuk bisa kita ngalami sesuatu yang baik dan hidup kita bertumbuh dan semakin dewasa. Siapa yang mau hidupnya semakin dewasa? Siapa yang pengen hidupnya semakin baik? Taat sama firman Tuhan. Alright? So the first thing, keep in mind, if God commands it, it is surely for our good. Yang kedua, do not rely on our own understanding. Jangan kita bersandar sama pengertian kita sendiri. Waktu aku kecil, taunya sayur itu nggak enak dan orang tua maksa aku makan sayur. I cannot understand at that age. Untuk aku, makan sayur itu sesuatu yang benefit. Aku nggak bisa ngerti, namanya juga anak-anak. The same thing, teman-teman. Dalam kehidupan kita manusia, dia Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengerti Tuhan, berarti Tuhan gak maha kuasa dong. Kita bisa ngertiin dia. Tapi karena Tuhan itu maha kuasa, kita gak bisa ngertiin Tuhan. Tapi kita bisa belajar untuk tetap percaya dan jangan bersandar sama pikiran kita sendiri. Ada firman-firman Tuhan yang kalau kita baca gak masuk akal. Tapi waktu kita melakukan itu adalah untuk bawa kebaikan kita. Misalkan contoh, kita mesti memaafkan orang yang salah sama kita 7 kali 70 kali untuk kesalahan yang sama. Kalau dipikir-pikir ya, itu kan kayak agak dibodohin ya. Kok maafin, itu kan kayak istilahnya membuka peluang orang untuk bisa memanfaatkan kita. Dia kan tahu firman Tuhan. Ya udah, kita bikin yang sama aja, dia pasti maafin kok 7 kali 70 kali, ada 490 kali, bisa. Kelihatannya kok kayaknya bisa dimakalin orang ya. Tapi firman Tuhan berkata kayak gitu. Kalau kita mau coba hitung-hitungan sama Tuhan, nggak masuk hitungan kita, teman-teman. Atau contoh cerita di Alkitab, di mana Yesus suruh nelayan menebarkan jala di siang bolong. Di mana-mana rumus nelayan, kalau namanya menjaring ikan, pasti malam. Nggak ada yang siang-siang bolong. Tapi nelayan waktu itu kan bisa bilang, Yesus kan dia kan dari keluarga tukang kayu. Nyuruh nelayan nebar jala siang hari. Bisa aja nelayan itu bilang, lu kan tukang kayu. Nah, apa ngajarin kita yang nelayan? Kita tahu caranya mancing ikan. Tapi karena nelayan itu mereka submit, mereka taat, mereka ngalamin hal yang baik. Mereka dapat banyak ikan sampai kapal mereka hampir tenggelam. So, if we rely on our understanding, nggak akan bisa deh buat kita bisa taat firman Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Yes, kita berpikir kritis, itu baik, itu bagus. But when it comes to the word of God, jangan kita critical thinking. Tapi kita perlu untuk taat dan melakukannya. Alright?
Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Teman-teman, belajar deh. Sejak dari kita muda, belajar buat bisa taat sama firman Tuhan. Aku mau tutup dengan satu hal ini. Waktu Petrus diminta Tuhan Yesus, waktu Petrus jalan di atas air, make sense nggak? Nggak make sense. Orang lagi badai, namanya air diinjak pasti tenggelam kan. Tapi waktu Petrus percaya, waktu Yesus bilang jalan, dia percaya dan dia mulai menapakkan kakinya di air, dia mulai berjalan. Waktu kita mulai taat firman Tuhan, kita akan melihat ada hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. So, do not rely on our own understanding, tapi kita tetap obey sama firman Tuhan. Dan yang ketiga, begin to obey. Mulai dilakukan. Jangan cuma kita belajar materi, jangan cuma kita belajar firman Tuhan, tapi kita mulai melakukannya dalam kehidupan kita. John 14 verse 15. If you love me, keep my commands. So, waktu kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Kita taat sama firman Tuhan. So, I challenge you guys. Even though sometimes buat kita bisa obey firman Tuhan, ada hal-hal yang irrational, nggak bisa kita mengerti. Tapi waktu kita belajar patuh sama firman Tuhan, itu membawa berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. So, aku berdoa buat teman-teman semua, apapun keadaan kita, when the word of God comes to you, obey it, do it, dan kita akan mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin. Hey guys, thank you so much for following until the end. Dan ibadah kita sudah selesai. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita doa sama-sama. Come on. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, setiap apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang, keluarga mereka disertai Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, dan biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. So, happy Sunday everybody. God bless you and see you guys again next week. Bye-bye.